Orang-orang pada tahu sih apa halnya gitu, kayak foto aku kesebar. Semua orang tahu dalaman aku gitu, badan aku. Hatinya sakit, mau mati aja gitu. Hai Sobat Vidi Visi, senang sekali pada kesempatan kali ini Indi Barens masih berada di sini untuk ada di dalam Perempuan Punya Cerita. Jadi kalau kita bicara perempuan punya cerita, tentu yang akan berada bersama dengan saya pasti perempuan. Gak cuma sekedar cerita yang biasa-biasa aja, pasti ada hal yang luar biasa yang kita bisa ambil inspirasinya, atau ada kisah menarik, atau ada kisah sedih yang sebetulnya kita gak pernah mengira bahwa sosok ini punya kisah sedih yang kita lihat kayaknya senang-senang aja gitu kan ya. Nah justru ini di kesempatan kali ini bersyukur bahwa saya punya sahabat baru lagi, perempuan muda seperti aku dulu, perempuan seksi seperti aku dulu. Dan kita akan ketemu lagi, bukan ketemu lagi, tapi kita akan sekarang ketemu dan ngobrol bersama dengan Joyce Kalista. Apa kabar Joyce? Kamu tahu semuanya langsung pada datang. Mana tepuk tangannya buat Joyce? Heran ya, dari tadi gue di sini nggak ada yang tepuk tangan buat gue. Bener-bener. Tepuk tangan juga buat seorang Joyce Kalista ya. Kalista. Karena di usia yang masih sangat muda, ternyata hidup kamu tuh udah beraneka ragam. Warnanya udah macam-macam, sangat-sangat ya. Jadi kalau aku bisa kenalin sedikit profilnya Joyce, bernama asli Anissa Khairunisa. Khairunisa, yes. Tapi Anissa ke Joyce, ini Joyce nama panggung atau gimana? Iya, Joyce itu nama panggung. Joyce nama panggung. Kenapa memilih Joyce? Gak tahu. Jadi Keren berawal aja dari gitu. kebiasaan gitu. Jadi temen tuh waktu itu kayak saling lihat-lihatan bikin nama panggilan gitu. Terus gak tau kenapa kompak di Joyce gitu, sama-sama nyebut Joyce. Oh ya udah, kayak ngerasa nama itu tuh nama hoki gitu. Oh, kalau kamu ngeliat aku kira-kira nama aku siapa? Elizabeth cocok nggak? Nggak ya, kurang ya. Oke, baik. Jadi di sini Anissa Khairunisa atau lebih dikenal dengan Joyce Kalista ini mengawali karir sebagai model pada di tahun 2017. Dari 2016 2017. Jadi itu waktu usia kamu masih berapa tuh? 17 tahun berarti. Masih 15 awal baru kenal dunia banget lah ya. baru Nah, banget. ternyata keberadaan seorang Joyce yang mengawali dunia karir sebagai model itu nggak mudah. Jadi ada beberapa hal yang membuat dia traumatik terhadap kejadian-kejadian yang pernah dia alami. Ya betul, Joyce? Nah, tapi tampaknya kalau dilihat Joyce ini kayak nggak ada susahnya gitu. Hidupnya kayaknya enteng, senang. Padahal belum tentu ya Joyce ya. Bahkan informasi yang aku dapat di sini, kamu dikenal sebagai sang pemersatu bangsa. Kamu tahu tapi itu istilah buat kamu? Tahu pemersatu sih. bangsa. Awalnya taunya gak, karena aku tuh beberapa kali kayak live di beberapa sosial media. Ini nih pemersatu bangsa. Aku awalnya gak ngerti apa sih pemersatu bangsa. Jadi kalau menurut kamu istilah pemersatu bangsa itu maksudnya gimana? Gak ngerti aku juga. Supaya negara-negara semua bangsa tuh bisa damai gitu ya kalau lihat Joyce ya. Jadi nggak ada kesel-kesel, maunya happy kayak di sini kan semuanya pada bersatu hari ini. Semua tim gue pada kumpul hari ini ya. Oke. Dan selain mengawali karir sebagai model, ternyata Joyce juga pernah dan sedang dan selalu menekuni dunia DJ. Yes. Belajarnya otodidak, nggak cuma sekedar mainin mixtape aja. Iya, Enggak otodidak ya? belajar. Kamu benar-benar belajar. Kenapa naksir untuk menjadi disc jockey? DJ disc jockey kan bukan doyan jajan ya, bukan? Oke, itu gimana ceritanya? Awalnya karena, ya kan dulu awal aja tuh kayak awal keluar rumah tuh langsung kenalnya dunia malam gitu. Kenapa keluar rumahnya kenalnya dunia malam? Iya, dikenalin ya soalnya. Oh, dikenalinnya gitu, sama teman-teman bergabung. Iya, gabung akhirnya kayak begaul gitu lah begaulnya, istilahnya. Akhirnya kamu pengen belajar jadi DJ. Iya. Menurut kamu asiknya atau kerennya jadi DJ itu apa sih? Asik aja gitu, kayak apa ya asiknya tuh? Ya asik aja ngehibur orang gitu, ngeliat Jadi orang dewanya joget. musik lah ya, jadi dewanya musik. Iya, jadi mereka main musik karena kamu yang main gitu. Mereka bisa yang ngedance asik tuh kayak ngeliatnya kayak puas aja gitu. Genrenya apa sih kamu? Untuk saat ini sih kayak breakbeat jungle lebih banyak jobnya. Oh, di hutan. Oh, iya. Maksudnya mungkin beat-beat tertentu yang bisa membuat orang tuh menikmati musik dan itu semuanya under kamu lah ya istilahnya. Susah nggak sih jadi DJ untuk seorang Joyce? Susah gampang sih. Susahnya adalah gimana? Susahnya nyari jobnya. Susah nyari jobnya. Terus gampangnya? Belajarnya gampang sih, asal Belajarnya niat gampang. aja. Oke. Kalau bicara susahnya jadi DJ karena mungkin sekarang semua orang perempuan bisa jadi DJ ya, gampang bisa. banget gitu. Nah, untuk membuat persaingan itu tidak menjadi sulit buat kamu punya karakter sendiri nggak sih sebagai seorang DJ? Maksudnya DJ yang seperti apa? DJ yang seksi, DJ yang
bisa mainin berbagai macam genre lagu. Kalau kamu mengkarakter diri kamu DJ yang seperti apa? Sebenarnya aku nggak mengkarakterkan diri aku sendiri, tapi akhirnya terkarakter oleh job-job gitu loh. Jadi kayak aku udah dikarakterin Joyce tuh DJ breakbeat gitu. Breakbeat, Ya, oke. DJ yang seksi. Oh. Karena ya emang penampilan aku seksi dan selalu dipanggil ke breakbeat gitu, klub-klub yang musiknya breakbeat kayak gitu. Risih nggak sih punya label kamu DJ yang seksi atau kamu membentuk diri kamu menjadi seksi? Sebenarnya dibilang risih sih, risihnya tuh saat di hari-hari biasa sih. Kayak misalkan hari biasa aku emang cuma pakai kaos gitu aja. Aku kalau kerja baru kayak seksi gitu. Tapi kamu datang ke sini kamu nggak kedinginan? Kedinginan. Iya iya. Mungkin dengan tampilan seperti ini juga orang udah melihat bahwa kamu image-nya adalah Joyce adalah seksi. Seksi. Memang kamu membentuk karakter itu juga secara nggak langsung. Iya, secara nggak langsung mungkin ya. Nah, jadi sebetulnya dengan membentuk image atau label seksi juga kamu sendiri sudah terbentuk dengan sendirinya. Iya. Nggak risih intinya. Enggak sih. Kamu sama menjadi sumber perhatian orang nggak sih? Aku nggak merhatiin deh kayaknya. Tapi kalau kamu mau dress up pagi gitu, kamu mau pergi kerja, kan kita pikirin pakai baju apa ya gitu. Aku kalau bisa hari ini pakai daster sih, tapi kan kamu mungkin ya gitu. Kepikiran enggak bahwa palingnya kaki gue harus kelihatan, Enggak. Ini gue harus dari samping tuh kelihatan atau apa? Enggak gitu. Enggak gitu sih. Kayak emang setiap hari itu pakai kaos aja. Kadang kalau pengen bergaya Casual itu, gitu ya? Oh, casual aja. Oke, Nggak oke. mau dilihat seksi tuh. Nggak mau bahwa orang memandang kamu adalah Joyce yang seksi. Tapi kalau Kalau kata kalau kayak maksudnya kayak lagi jalan ke mall kayak gitu tuh nggak mau dilihat seksi pokoknya. Ketutup aja. ketutup aja. Kenapa sekarang nggak ketutup? Anggapnya kan lagi kerja aja Oh gitu. lagi kerja. Oh ya oke, karena bagian dari pekerjaan. Baik. Nah, dengan keberadaan Joyce, pekerjaan sebagai DJ, sebagai model gitu, ada hal yang pernah membuat kamu nggak nyaman nggak sih dengan situasi yang terjadi di sekitar kamu, atau mungkin ada hal-hal yang katanya bisa pernah bikin kamu trauma? Yes, yang bikin trauma yang satu di model sih itu. Oke. Yang sampai mau bunuh diri segala macam. serius? Sampai ke psikolog, psikiater udah semua. Dia ngalamin depresi gara-gara model ini. Oke, boleh tahu apa yang menyebabkan kamu segitu traumanya sampai sedemikian depresinya? Sakit hati sih. Sakit hati mungkin sampai detik ini tuh kayak pasti orang-orang pada tahu sih apa halnya gitu. Kayak foto aku kesebar sih. Oh oke. Fotonya kesebar. Iya. Ada perjanjian sebelumnya yang udah pernah kamu bikin dengan pihak tersebut? Mungkin waktu itu aku masih terlalu muda. Masih polos, Masih nggak polos, nggak ngerti, manage-nya jadi- gimana? Iya. Nggak pakai manajer, nggak ada dalam sebuah agensi gitu. Jadi Nggak. kamu ngurus sendiri. Iya, Oh, oke. dijanjikan sekian, ternyata juga aku ditipu. Pas keluar dari Ditipu dalam arti? bayaran juga ditipu. Oh ya? Iya. Oh oke. Jadi, ya karena masih kecil kali ya, jadi Emang nggak bisa ya kalau mau foto bilang aja pas foto aja gitu kayak bikin paspor, pak KTP nggak bisa ya? Oke nggak bisa ya, oke. Jadi itu yang membuat kamu down ya? Iya itu ngedown Pada banget. saat mau mulai karir, kamu dikecewakan, dibohongin, ditipu dari sisi bayaran dan juga perjanjian yang tidak tertulis. Yes. Oke, kerugian selain materi apalagi Joyce yang kamu rasa itu bikin kamu down banget? Ya itu aja sih kerugiannya, jadi kayak semua orang tahu dalaman aku gitu, badan aku. Memang pada saat itu mau terjadi, kamu nggak menyatakan nggak Ada mau? secara lisan aja. Oh, oke. Nggak perjanjian lisan gitu kan, kayak ya ini nggak akan disebarluaskan bla bla bla, tapi ternyata bohong. Ya ini sebenarnya oknum-oknum fotografer ya yang ini. Yang nggak tanggung jawab ya, gitu yang ya? jahat gitu. Ada hal yang kamu lakukan setelah kamu merasa dirugikan seperti itu? Ada sih, sempat aku jadi kan sempat ngajakin ketemu orang yang bikin acaranya, IO-nya. Oke, IO-nya. Terus? Manajemennya. Dia kayak nggak ngerasa bersalah, dia bawa pengacara. Maksudnya aku mau secara kekeluargaan aja ini solusinya seperti apa. diberesin, iya. Dia malah dia yang bawa pengacara kayak ya udahlah akhirnya kayak nggak bisa baik-baik lagi nih, dia kayak malah ya udah kehukum aja gitu. Aku nggak mau kehukum karena menurut aku gini, aku bawa ke hukum pun foto aku nggak akan hilang. Iya, betul, betul. Aku mau fotonya hilang, ini gimana caranya? Setidaknya ada pergerakan lah dari manajemen, tapi ini nggak ada sama Nggak sekali. bisa. Oke, itu membuat kamu kapok nggak untuk tidak menekuni dunia model lagi? Sangat-sangat kapok. Kayak sekarang banyak tawaran untuk foto ya foto enggak. Untuk majalah biasanya? Eh, Atau untuk koleksi iklan? pribadi rata-rata. Untuk koleksi pribadi, oke. Jadi semenjak kejadian itu, seorang Joyce pun akhirnya merasa bahwa itu adalah pelajaran yang paling berharga ya.
dalam dunia model Ya. dan kamu nggak mau ambil lagi pekerjaan di situ, atau nggak membuat sebuah langkah baru jadi punya manajemen sendiri atau punya manajer yang mungkin lebih mengerti mengenai pasal hukum dan lain sebagainya kalau yang berhubungan dengan Enggak sih kayaknya. memang kamu udah Sesakit cukup itu. udah sesakit itu. Orang tua tahu nggak pada saat kamu tersakiti dengan situasi seperti itu? Saat aku mau ngelakuin mau bunuh diri gitu kan, kayak habis itu aku sholat gitu kan, habis Iya. sholat aku langsung kayak telepon mama, sakit, hatinya sakit, mau mati aja gitu kayak. Kenapa kamu? Mama reaksinya gimana pada saat kayak, dengar itu? ya mama sih kayak, ya kamu kenapa? Oke. Nggak apa-apa, foto dede kesebar. Terus mama kayak, ya udah nggak apa-apa, itu kan udah lalu. Jawaban mama cuma kayak gitu. Aku tahu mama sakit juga, tapi ya gimana? Mau gimana lagi? Silakan, sini stoknya banyak kalau tisu sayang, kamu boleh bercerita dengan tenang. Jadi itu memang cukup membuat kamu depresi. Kamu sempat bercerita sama mama, terus dan mama memberikan support, Ya support. bukan marah, Enggak pernah marah. bukan melarang kamu lagi atau segala macam. Enggak sih. Jadi menurut kamu saat itu support yang paling besar adalah dari Mama. Dari mama. Dan itu pula yang membuat kamu udah nggak mau lagi stop jadi model. Nah sampai akhirnya switch ke DJ, itu gimana ceritanya? Iya, aku tertarik beberapa kali main ke klub gitu, kayak asik ya kayak jadi DJ gitu. Terus ada dulu waktu zamannya fotografer tuh sempat dia tuh DJ juga. Jadi dia tuh mainin depan aku kayak, ini cara nge-DJ tuh gini. Oh iya, aku cuma liatin aja. Liatin kayak, ih kok seru ya. Akhirnya aku kayak beli alat DJ sendiri, aku mainin, tetap penasaran kan. Langsung sekolah abis itu. Sekolah 6 kali belajar langsung udah dapet job. Jadi menurut kamu ini pekerjaan yang agak aman lah ya? Agak aman. Karena kamu yang motornya di kamu lah ya, kamu nggak di direct oleh siapapun, Nggak kamu dikendalikan. nggak, jadi ya intinya kamu datang bekerja dan kamu memberikan kesenangan tanda Iya. kutip buat semua orang Orang. yang hadir di situ. Yes, benar. Nah mau sampai kapan kamu jadi DJ? Aku sih punya cita-cita tersendiri ya. Apa sih? Aku sih pengen kayak sampai masuk ke Asia dulu, Oh, baru oke. kayak nanti difikirkan setelah itu berhenti dan menikah, usaha, udah gitu sih. Targetnya sebenarnya di angka umur 25-an, 26-an ya. 25 untuk Nikah. menikah? Udah Oke. selesai semua gitu cita-cita aku, cuman terhalang kayaknya orang Covid. Tertunda kan, sempat ketunda jadinya. Oke. Waktu kamu kecil dulu kamu punya cita-cita apa? Kan Jadi- kalau anak-anak masih kecil gitu kan suka pengen jadi ini, pengen jadi itu gitu loh. Aku dulu pas kecil tuh pengen jadi koki. Jadi kalau koki kan ramuannya di dapur, kalau kamu ramuannya di DJ ya, di meja DJ ya, di klub istilahnya. Terus kenapa nggak difokusin, nggak diseriusin? Apa tuh koki? Iya, jadi chef. Nggak bisa masak. Jadi DJ juga kan nggak bisa meramu musik istilahnya kan nggak bisa, kan juga semua harus proses belajar. Atau mungkin karena lebih mudah pada satu ketemunya adalah jadi DJ, jadi akhirnya kamu tekunnya ke situ. Jadi DJ Oh, oke. Nggak kepengen mewujudkan atau pengen bisa jadi chef gitu, nggak? Enggak. Itu juga aku jadi koki karena ngerasa masakan mama enak banget gitu. Nah, Jadi pengen kamu jadi koki. Cuman karena masakan based mama on enak. dari masakan mama enak. Tapi akhirnya kamu bisa masak musik yang enak ya. Iya. Oke. Nah, perjalanan kamu di dunia seorang disc jockey perempuan kan harus berhubungan dengan ritme hidup orang yang beda. Orang Yes. tidur, kamu harus bangun malam. Orang pakai baju, kamu juga pakai baju. Cuma Cuma kan pakai maksudnya istilahnya harus punya karakter image yang sendiri yang Yes. berbeda gitu. Itu berat gak sih buat kamu? Atau kamu menikmatinya? Menikmati, sangat-sangat menikmati. Sangat menikmatinya. Apa sih yang nikmat menjadi seorang DJ? Apa ya? Terhibur oleh orang-orang yang terhibur gitu. Jadi kayak punya kepuasan sendiri aja. Ada vibe sendiri Ada lah vibe ya pada sendiri saat yang- kamu di klub itu gitu ya. Iya. Terus ada hal-hal yang tidak menyenangkan nggak sih untuk menjadi seorang DJ? Karena kan waktu sebelumnya jadi model kan kamu traumatik dengan problem yang akhirnya ngehantem hidup kamu jadi depresi gitu. Dan kalau yang sekarang? Hal-hal wajar aja sih. Sekarang kayak banyak yang nanya-nanya harga untuk kayak gitu. Untuk apa nih? Suka pada banyak pengen tahu kan ya di sini ya. Untuk apa? Untuk Ya, lebih gitu ya, untuk plus yang lain. Untuk plus-plus, banyak oknum-oknum yang kayak apa sih, ngajak lanjut lah atau
Ya kadang juga ada yang pelecehan sih cuma beberapa kali karena kan. Nah ini menarik, kalau kamu tadi bilang pelecehan beberapa kali, berarti kan berkali-kali ya, Iya. maksudnya nggak cuma sekali. Pada saat kamu mengalami pelecehan itu di klub juga? Di klub. Oke, boleh tahu apa yang terjadi? Ada yang pegang payudara, ada yang Oh ya? pegang. Kan bukannya jauh jarak antara tempat. Itu kan jadi waktu yang dipegang payudara udah selesai acara pada minta Oh. foto gitu. Oh ya? Aku Oke. kecolongan. Terus apa yang kamu lakukan pada saat Kejar. Kamu kejar? Emang dia colet terus kabur gitu? Iya, langsung kan lari. Oh ya? Terus kamu kejar? Iya, langsung kejar, nggak ketemu awalnya. Tapi tiba-tiba dia ada di depan pintu klub lagi. Terus aku samperin, aku udah tonjok aja. Jangan macem-macem loh. Jangan macem-macem nih. Dia bukan yang bisa diresein loh, iya kan? No, jadi sebetulnya perilaku seperti itu bukan kamu diamkan ya, tapi kamu juga ada hal yang kamu lakukan untuk Iya. bisa membuktikan bahwa kamu tuh bukan cuman bisa dicolek-colek. Emang Iya. sabun gitu kali ya, dicolek-colek udah gitu di daerah yang nggak sedap lagi. Nah itu kamu nggak punya rasa takut kalau udah ada perilaku seperti itu sekali, 2 kali orang iseng sama kamu gitu? Nggak takut. Nggak takut sih, kayak lebih kan kalau event aja tuh kayak disediain security kayak gitu-gitu. Jadi kayak ngerasa aman aja. Terus mau kemana-mana juga diantar pihak klub. Jadi kalau untuk takut diapa-apain sih nggak. Karena kamu sendiri bisa melakukan perlawanan itu. Bisa jaga diri. Untuk hal-hal yang tadi kamu sempat bilang bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk iseng tanda kutip sama kamu, mau coba-coba nawar-nawar kamu apa reaksinya ke mereka? Paling aku bilang nggak bisa atau nggak nerima. Tapi kalau udah keterlaluan banget, kayak ya bacotnya Betawi keluar lah kayak. Gue di sini nge-DJ, gue bukan jual diri. Kalau mau jual diri ada pekerjaan tertentu ya lo mereka aja, bukan sama gue gitu. Jadi kamu pun juga harus melakukan sebuah perlawanan supaya kamu nggak dianggap seperti itu. Iya. Joyce, tapi menurut kamu mungkin nggak sih mereka-mereka itu mencoba untuk melakukan sebuah penawaran atau coba-coba sama kamu karena mereka ngeliat kamu mengundang? Ya mungkin bisa jadi ya. Sebenarnya nggak bisa 100% salah dia gitu kayak. Akunya juga berpakaian seksi, mukanya juga katanya mancing. Ya nggak bisa dihindari, cuman ya mohon maaf aja nggak bisa tetap gitu. Ya karena kamu memang bukan image yang seperti itu. Apalagi berdasarkan waktu jadi model, kalau kamu menikmati ya kamu diamin aja. Istilahnya gitu kan dengan kejadian seperti itu. Oke, nah untuk menjadi seorang DJ dengan image yang beraneka rupa, reaksi orang tua gimana terutama mama? Kamu sama mama kan masih sama mama kan? Masih. Tanggapan mama ya? Tanggapan mama sih nggak gimana-gimana ya, nggak ada tanggapan malah. Mama nggak khawatir anak perempuannya pekerjaannya di dunia malam gitu? Enggak, mungkin mama juga dulu waktu mudanya kayak aku kali ya. Oh jadi mama juga udah tahu bahwa pekerjaan itu memang seperti itu situasinya gitu. Iya. Ada pesan mama yang selalu kamu ingat Joyce? Ada. Jangan pernah sesusah apapun lu jangan pernah mencuri, sesusah apapun lu jangan pernah menjual diri, dan jangan pernah nyusahin orang lain gitu aja. Itu prinsip yang selalu kamu pegang. Iya. Tidak pernah ada keinginan dalam hati kamu untuk bisa melakukan hal yang lain karena mama mengingatkan itu. Iya. Seberapa dekat sih hubungan kamu sama mama? Sebenarnya dulu waktu kecil itu aku nggak kenal siapa mama. Dalam arti nggak kenal siapa mama karena emang nggak pernah ketemu mama sampai umur. Kamu hidupnya sama siapa dulu besarnya? Nenek. Oh sama nenek. Di Bogor? Di Bogor juga. Oh oke. Terus di umur 2015-an lah pokoknya aku keluar kota. Keluar yang itu keluar sekolah aku langsung keluar kota gitu. Sama? Sendiri. Terus bilang sama nenek mau kerja? Cabut aja dari rumah. Kabur Kabur. atau dengan izin? Kabur. Kenapa? Ya gimana ya? Ke sekolah nih dikeluarin terus. Jadi kayak udah mau kerja aja gitu. Oh jadi kamu juga emang gak suka dengan dunia akademis, pengennya cepet selesai, terus pengen menikmati hidup bebas. Kamu pengen begitu karena apa? Karena pemberontakan dalam hati kamu karena kamu pengen sama mama mungkin atau gimana? Ya mungkin kayak nggak dapet kasih sayang kali ya dari orang tua, dari papa nggak ada, dari mama nggak ada. Nyari jadi mama gak tapi waktu dulu? nggak nyari, nggak pernah nyari mama. Mama tapi suka nemuin kamu waktu kecil? Kadang iya, iya kadang enggak gitu. Jadi aku nggak tahu mama tinggal di mana kadang tuh. Jadi deket-deket itu waktu tahun setelah aku pulang dari Medan. Aku di Medan mama kaget kayak
lu sekolah apa? Sekolah di mana sekarang? Enggak, udah nggak sekolah, gawe sekarang. Mama sempet nangis. Kok lu kerja, kenapa nggak sekolah? Ya gimana, sekolah juga dikeluarin terus kan. Mendingan, kasihan nenek ngeluarin uang mulu. Kata, aku mendingan kerja aja. Ya udah, kalau kerja hati-hati aja gitu. Mama tahu nggak kalau kamu sebetulnya merindukan kasih sayang? Sering sih, beberapa kali dulu tuh aku sering berantem soal itu sama mama. Kayak misalkan lagi debat gitu sama mama, selalu aku ungkit, lu kemana waktu gue masih kecil, gue butuh lu, sekarang gue udah rusak kayak gini, lu baru muncul. Kemana? Papa tuh waktu itu kerja, terus setiap pulang kerja tuh kayak, ya aku nggak ngeliat dia, pulangnya tuh malam banget, aku kan udah tidur, pagi aku sekolah. Ini nenek dari mama atau dari papa? Papa. Oh, jadi kamu tinggal bersama nenek dari papa. Jadi waktu kecil pun kamu juga lebih sering ketemu papa dibanding sama mama. Maaf, orang tua kamu bercerai? Iya. Oh, oke. Nah, pada saat kamu sudah mulai berani untuk mengungkapkan bahwa mama kemana aja, aku tuh butuh mama waktu dulu. Apa yang kamu dapat dari jawaban mama? Jawaban mama gini, lu dulu nggak tahu apa-apa, gue hilang itu nyari duit buat ngidupin lu. Gitu. Cukup nggak itu jawabannya buat kamu? Enggak, aku jawab lagi pasti. Gue dihidupin sama nenek gue, bukan sama lu. Gitu waktu itu. Jadi kamu ngomong sama mama lu gua? Saat itu ya, saat itu lagi emosi berantem kali ya. ya. Kalau sekarang udah nggak berani. Apa yang membuat akhirnya sekarang hubungan kamu sama mama udah membaik? Waktu itu ada keributan gede banget sampai aku 6 bulan tuh nggak kontekan sama mama. Tapi setelah itu dia ulang tahun, aku kayak pelukan minta maaf. Setelah itu kayak aku menegaskan hal-hal yang nggak harus mama paksa gitu. Aku tuh nggak bisa. Ya mama baru ngerti. Jadi sekarang tuh mama tuh harus tegasin gitu. Gimana ya cara ngomongnya jadi beribet? Gimana? Nggak apa-apa, tenang. Misalkan, memang mama pernah menuntut apa dari kamu, Joyce? Ya kan mama hidup dari aku kan, maksudnya aku tuh Sekarang ini? Oh, oke. Nah itu tuh men-switch akhirnya mama udah bisa berbaik sama kamu, terus kamu menyatakan bahwa hidupnya mama sekarang sama kamu, itu turning point-nya pada saat kapan? Kapan ya? Kapan? Lupa deh. Karena seorang anak perempuan yang masih muda, kamu harus fight buat hidup, itu hebat sih. Dan kamu tidak terjerumus dalam dunia yang macam-macam lah. Meskipun pekerjaan kamu mungkin dianggap orang, DJ and so what kalau DJ. Yes. Oh, kamu sendiri bisa membuktikan bahwa saya bukan perempuan sembarangan, istilahnya demikian. Nah sampai akhirnya kamu harus fight sama hidup, masa kecil kamu nggak sama orang tua, kamu hanya besar sama nenek. It's not that easy gitu istilahnya. Terus sampai akhirnya sekarang justru mamanya hidup dari dari kamu gitu sekarang. Itu apa? Bermula dari kapan dan apa? Bermula dari waktu mamahnya tahu akhirnya aku nggak sekolah, aku kerja. Ya udah, karena mamah juga nggak ada yang ngidupin, kakak-kakak aku udah pada nikah. Jadi dia mau bergantung sama siapa lagi selain aku gitu. Kamu yang menawarkan atau mama yang minta? Awalnya kayak beberapa kali aku ngasih gitu, ngasih nih ma buat mama gitu. Kesini-sini kayak ya udah mendingan per bulan aja dikasihnya gitu. Apa rasanya setelah kamu sekarang sudah bisa membantu membiayai hidup mama? Rasanya sebenarnya ada bangga pada diri sendiri, cuman tetap kadang agak berat juga ya. Karena? Ya karena suka keinget masa di saat kamu nggak ada mama dulu. Terus kadang mama tuh terkadang mama tuh kayak nggak ada ngertinya gitu. Ntar dulu belum ada sebentar gitu kadang. Itu dulu, tapi sekarang kayak udah ditegasin bahwa aku loh pekerjaannya nggak setiap hari. Iya. Tolong kalau misalkan ada kemauan ditunda dulu. Kalau aku bilang belum, berarti belum ada. Tapi kalau ada, nggak usah ditanya lagi, pasti dikasih kok. Yang gitu. penting kamu niatnya tetap baik, untuk bisa menghidupi mama. Joyce, kamu perlu bantal nggak buat nutupin atau apa? Boleh ya? Oke. Jadi yang mesti disyukuri adalah saat ini kamu paling tidak meskipun dulu mama tidak bersama dengan kamu, kamu sekarang masih bisa menghidupi mama gitu ya. Yes. Apa yang kamu harapkan dari mama sih saat ini? Harapin ya mama sehat-sehat aja, panjang umur, jangan kebanyakan ngerokok. Jangan kebanyakan ngerokok. Suka ketemu gak sih kamu sama mama? Hampir 3 bulan sekali sih aku pulang. Hampir 3 bulan sekali. Dan mudah-mudahan hubungan kalian baik-baik aja ya, supaya segala sesuatu bisa tetap baik itu kesananya ya. Nah, Joyce, kamu gak kepikiran pengen cari kerjaan lain selain jadi DJ? Karena kamu masih muda. Kalau aku kayak kamu, pasti jalannya udah gak napak gue. Maksudnya haknya ketinggian, iya. Kamu maksudnya
celah pekerjaan pasti banyak banget, apalagi di saat sekarang gitu. Kamu nggak berpikir untuk mencoba pekerjaan yang lain? Mungkin DJ adalah pekerjaan yang nikmat ya, hobinya juga tersalurkan dan itu juga pekerjaan yang kamu suka. Ada keinginan lain untuk mencoba pekerjaan yang lain nggak? Pekerjaan yang lain pengennya usaha ya. Aku nggak pengen jadi karyawan aja gitu. Usaha, lagi pengen usaha apa nanti cita-citanya? Pengen punya Cita-cita apa? aku pengen punya konveksi sendiri sih. Pengen punya konveksi sendiri, punya label sendiri Yes. nantinya gitu ya. Oke, suka cerita-cerita apa sama Mama Joyce? Deket nggak sih saat-saat sekarang? Jarang sih ya, aku paling intinya kayak hal-hal yang menyenangkan aja yang aku ceritain. Jadi Supaya Mama nggak berbeban. iya, supaya mama nggak khawatir juga kan. Oh oke. Ya. Ada refleksi kehidupan kamu di masa kecil nggak sih dengan apa yang kamu jalani sekarang? Kayaknya kamu terbentuk jadi perempuan yang cukup tangguh, cukup kuat gitu ya. Itu kamu merasa itu udah terbentuk dari kehidupan kamu nggak sih Joyce? Iya, dari kayak udah terbentuk dari waktu aku masih kecil lah kayak gini jadinya. Jadi dari kecil aku tuh udah ikut-ikutan tawuran segala macam kayak gitu-gitu aja udah kayak Iya iya. wih gitu kayak ya gue nggak takut gitu. Gue mau orang aja nggak takut apalagi sama kehidupan ini gitu. Wih. Gitu. Jadi sama orang nggak takut karena hidup dia udah jauh lebih hebat dibanding ini. Apalagi kalau aku lihat kan ini banyak tato di kamu ya gitu. Itu bukan tato stiker dari permen karet kan? Bukan ya. Ada berapa tato yang kamu miliki ini Joyce? 17 sekarang. Astaga, 17? Ada di mana aja? Gak usah dikasih lihat semua ya. Oke. Ada di tato pertama di mana? Di atas bokong. Di sini Ya, di di bawah punggung. Apa gambarnya? Cerminan Tulisan. dari ekspresi kamu. Bukan. Nama Apa? mantan. Tuh, ada nama lo? Nggak ada, maaf ya gitu. Terus ada tato yang kamu sesali nggak di sini? Ada. Yang mana? Yang ini. Yang hitam. Oke, apa simbol apa ini? Ini tuh tadinya cover up. Ini tuh tadinya tulisannya kayak gini. Cuman salah. Boleh lihat Joyce? Aduh, aku kemarin divaksin aja aku jerit-jeritan sampai sekarang. Coba lihat, ini apa artinya? Nggak ada artinya. Jadi ini yang kamu sesali ini, bukan yang nama mantan malah. Enggak. Bukan nama mantan tapi ini kenapa ini kamu sesali tato yang paling kamu nggak suka? Jadi kotor aja sih mau nambah jadi bingung mau di mana lagi. Oh ya? Ini kan soalnya udah penuh banget. Kemarin mau nambah akhirnya di kaki tambahin. Mama nggak apa-apa lihat anak perempuannya bertato kayak mading loh, majalah dinding. Mama juga ada tato. Oh, Mama juga ada tato. Tapi Oke, sebenarnya oke. dimarahin sih. Udah apa udah jangan nato mulu gitu kayak. Ya orang pengen nato. Tapi pokoknya nanti izinnya pas udah jadi aja. Mama, Dede nato. Itu bukan izin Bu, itu ngasih tahu. Iya kan kata orang juga mendingan minta maaf. Oh iya, oke. Nah, ada penyesalan yang kamu ingat atau pengen kamu sampaikan ke kita sesuai dengan hubungan kamu dengan Mama? Ada nggak? Apa? Mungkin pernah berucap yang Penyesalannya pernah ribut besar sampai kamu lupa bahwa ini adalah Mama, harusnya gue nggak boleh gitu Pernah? Pernah banget. Itu bahasanya kasar banget sih. Sampai kayak anjing babi bangsat tuh keluar. Ke Mama? Iya. Terus Mama gimana reaksinya saat itu? Ya sama. Adatnya tuh sama gitu. Oke. Sama kerasnya tuh sama. Jadi kayak ya debat gak ada yang mau kalah. Aku sambil teleponan gitu sampai ngancurin kosan gitu saking keselnya. Astaga, Tapi mama gitu. ini anak Hulk ya? Oke. Ya kesel gitu dulu. Tapi ya habis itu aku minta maaf dan ya tahu itu aku salah. Walaupun mama di situ mama yang salah, tapi aku tetap salah ngelawan mama gitu. Karena anak ya, oke. Nah, kamu ingin menampilkan anak perempuan seperti apa sih di mata Mama? Kan biasanya kalau anak perempuan sama ibu tuh hubungan mereka harusnya akan selalu tetap dekat dan kuat ya secara batin. Apa yang pengen kamu? Kalau aku sih pengen mama lihat kalau aku tuh kuat, ya aku tangguh, terus ya aku bisa ngapain aja gitu. Jadi kayak lu nggak usah khawatirin gue. Jadi itu yang pengen kamu kasih lihat ke Mama gitu. Tapi kan sebetulnya kalau orang tua khawatir tuh karena sayang Joyce. Iya aku ngerti. Tapi kasihan kalau khawatir jadi sakit mulu. Kan mama pernah kayak aku nggak ada kabar gitu, mama langsung sakit. Jadi ya udah itu aja, mama cukup kayak tanam aja, wah anak gue kuat, anak gue tangguh, anak gue nggak akan kenapa-napa gitu. Dan akhirnya kamu menyadari bahwa sebetulnya Mama pun tuh sangat sayang sama kamu dengan caranya sendiri ya Iya, Joyce ya. Karena nggak ada orang tua yang akan senang kalau anaknya menderita. Iya. Satu sisi pada saat kamu depresi, yang waktu kamu mulai karir jadi model dan kamu nggak mau ada di dunia itu lagi. Terus mungkin kamu pernah nanya nggak sih sama Mama setuju nggak sih kamu jadi DJ sebenarnya gitu? Nggak pernah nanya.
Nggak pernah nanya. Kamu ngerasa kamu udah bisa putusin apapun Iya, sendiri. aku nggak usah nunggu persetujuan dari mama dan papa. Toh aku dari kecil pun udah hidup sendiri gitu. Dari umur belasan juga kan gue udah hidup sendiri. Iya, Itu pun iya. gue nggak minta keputusan dari kalian gitu. Iya. Jadi sekarang mau jadi apapun ya, yang penting kalian baik-baik aja, udah gitu aja. Dan kamu pun juga bisa menjaga keinginan mereka bahwa kamu akan tetap jadi perempuan yang baik-baik aja. Iya. Iya. Nah, jadi dengan segala image yang mungkin Anda pernah tahu ya, Sobat Visi bahwa mengawali karir menjadi model nggak gampang. Gampang. Makanya jangan seksi-seksi deh jadi perempuan. Ya, tapi mungkin itu image yang pengen kamu tampilkan kali ya Joyce ya? Enggak juga sih sebenarnya, secara tidak sengaja aja. Oke. Gitu. Ya menurut aku kalau ke klub kan ya pakai baju yang seharusnya gitu, kayak elegan. Nggak masuk angin. Enggak. Kan nanti ada Cewek-cewek penghangat. sekarang kan baju segini ya Bu. Terus takut masuk angin pengen kasih minyak telon. Iya, iya. Iya ya, tapi selama Joyce bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan Joyce, terus nggak peduli dengan image yang mereka labelkan kepada kamu, itu bentuk pembuktian bahwa terserah orang memberi image apa aja, tapi kamu sendiri bisa jaga diri kamu dengan sangat baik. Istilahnya gitu. Dan hal yang perlu dan selalu kamu ingat dari mama adalah apa tadi yang kamu bilang? Sesusah apapun jangan pernah mencuri, jangan pernah mencuri. jual diri, sama jangan nyusahin orang lain. Kecuali mencuri hati ya. Iya itu. Oke, itu beda lagi. Oke, jadi kalau tadi menyimak apa yang tadi Joyce bilang, dia akan berhenti menjadi DJ pada saat nanti kamu menikah. Iya. Kalau ternyata nih lewat dari 25, ternyata kamu makin hebat, makin laku, makin cita-cita kamu sampai ASEAN dan lain sebagainya, gimana tuh? Ya tetap kalau udah nikah, stop. Kalau suami melarang pekerjaan kamu akan ikuti atau enggak? Ibu aja dilawan sama lo. Ngikutin sih kayaknya kalau suami. Karena aku mikir tuh kayak gini, sekarang di dunia malam pacaran-pacaran udah capek lah. Nanti nikah tuh buat ibadah, bukan karena aku mencintai dia lagi sih. Ini kenapa pada tepuk tangan? Lo di sini single pulang lo udah double loh. Iya kan? Oke, jadi dengan prinsip itu bahwa kamu berniat tetap menjalani pekerjaan sebagai seorang disc jockey, image apapun terserah, yang penting kamu stick dalam pekerjaan ini. Nah, kalaupun nanti ketemu pasangan, ternyata si pasangan ini tidak suka dengan image kamu diminta hijrah, kamu akan melakukan atau enggak? Lakukan. Cinta itu mengalahkan segalanya ya. Iya. Mudah-mudahan, tapi ya paling tidak semoga kamu bisa bertemu dengan orang yang tepat. Amin. Terus apa yang mau kamu sampaikan buat semua teman-teman di sana mengenai image atau label yang nggak bagus yang menempel pada kamu? Kamu mau ngomong apa? Ngomong apa ya, kayak gue nggak peduli sih sama semua omongan kalian yang salah soal gue gitu. Nggak, sama sekali nggak peduli. Terus kayak fitnah-fitnahan di beberapa tempat juga gue nggak peduli. Yang satu sih yang mau aku sampein buat para penjual foto, Iya boleh. cari kerjaan yang lain. Kalau lu masih punya kaki dan tangan, gunain. Buat apa Tuhan ngasih lu tangan dan kaki kalau nggak bisa kerja? Udah foto gua aja. Segini tapi ya. Takutnya kesini lu blenger sendiri. Oke. Nah, sedikit lagi ya Joyce, mungkin juga banyak di sana teman-teman yang baru memulai, mau merintis menjadi model. Kira-kira ada pesan apa buat mereka supaya nggak kejebak, nggak kecolongan seperti kamu? Hati-hati, harus paham kontrak. Iya. Semua harus tertulis yang benar-benar jelas. Kalau bisa minta saran kepada yang udah pernah melewati gitu. Iya. Itu sih, itu aja. Jangan sampai kecebur dan jangan terlena dengan uang padahal lu nantinya diapa-apain tuh. Jangan deh. Itu aja, yang penting kita mesti lebih pinter ya, lebih lebih pinter peka, lagi. lebih mempelajari masalah do and don'ts-nya, hitam di atas putih, itu yang paling penting gitu ya. Joy, senang sekali ngobrol sama kamu. Perempuan muda yang sudah melewati hidup nggak mudah dan harus fight untuk bisa hidup berdiri sendiri, dan juga sekarang harus dengan senang hati, dengan ketulusan hatinya hidup untuk mama ya. Yes. Oke, sehat terus ya Joyce ya, Ya, dan semoga thank you. semuanya aman-aman lancar. Semoga nanti kalau ketemu di klub inget aku ya, Siap. panggil aku kakak. Iya kakak. Coy, enak banget ya gitu. Makasih ya Joyce ya, sehat-sehat ya. Baiklah, senang sekali hari ini bisa ketemu dengan seorang Joyce, dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah Anda dengar, Anda simak, bisa merubah segala image yang mungkin selama ini Anda tahu dari seorang Joyce Kalista.
ya, oke. Terima kasih untuk bersama dengan saya dan jangan lupa untuk tetap support kita semua, tetap support Perempuan Punya Cerita. Jangan lupa untuk like atau kami ngomong. Jangan lupa untuk apa nih? Kalau dia ngomong beda nih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di VDVC Talk. Makasih ya Joyce ya. Ya. Senang sekali bertemu dengan. Boleh tepuk tangan buat Joyce.